Halo, selamat pagi Mbak. Hai, Selamat hai. pagi juga untuk seluruh pendengar. Yes, apa kabarnya hari ini Mas Ryan? Baik sekali, luar biasa. Yap. Oke, Mas Ryan Filbert. Kalau di masa-masa pandemi ini kan keuangan itu agak sedikit sulit begitu ya Mas ya, buat beberapa orang mungkin ya. Nah, apakah masih juga diperbolehkan meminjam seperti itu? Apa nih yang perlu dipertimbangkan saat kita ingin meminjam uang gitu, misalnya untuk investasi kita begitu? Iya, baik. Pertama yang harus kita garis bawahi nih ya, bahwa kalau dalam kondisi hari ini meminjam, bila kita perginya adalah ke bank gitu ya, ataupun ke industri keuangan lain, itu akan cukup sulit loh untuk bisa lolos kalau misalnya selama ini tidak pernah punya rekam jejak ke bank, ataupun tidak mempersiapkan diri untuk sebelumnya meminjam. Jadi gini, kita harus tahu kalau misalnya kita mau pinjam pertama kita akan bicara yang industri dulu ya, nanti kita baru yang lainnya. Kalau misalnya kita mau pinjam, itu biasanya analis mereka itu akan menghitung dari cicilan tuh, misalnya saya ternyata cicilannya adalah 2 juta. Nah, ternyata penghasilan saya itu adalah 4 juta. Artinya adalah 4 juta dengan cicilan 2 juta itu kan sudah 50% ya. Masih bisa lah ya. Nah, itu sudah dalam batas ambang. Nah, ini nih. Jadi 50% itu kalau misalnya sudah menikah biasanya nggak dikasih. Tapi mungkin di 30% ataupun 40% itu baru dikasih. Nah, jadi hari ini kan dibuat suatu strategi nih oleh industri keuangan dengan cara apa? Dengan cara diringankan cicilannya bisa lebih kecil lagi. Nah, hal itulah yang membuat akhirnya bisa menjadi lolos. Nah, lalu kalau misalnya tadi kita mau highlight ya Mbak ya, tadi sempat bilang bahwa nih kita mau minjam untuk investasi, nanti dulu. Kalau dalam masa yang cukup sulit ini kayaknya bila pada hari ini ya, jangan berpikir untuk tanda kutip ya spekulatif. Misal, wah saya lihat emas naik nih, selama ini saya nggak punya emas. Kayaknya oke juga ya untuk pergi ke tempat gadai dengan cara nyicil emas. Nah, ini agak salah. Pertama adalah tidak mengikuti perkembangan harga emas, tiba-tiba mau ikutan beli emas, habis itu nyicil pula, ya. Terus habis itu juga apakah dalam kondisi sehari-hari kita sudah cukup aman? Misalnya, ternyata saya memang masih punya pekerjaan yang cukup gitu ya, tapi punya penghasilan. Betul. Jadi level yang pertama itu dalam keadaan pandemi ini adalah amankan dulu secara konsumsi Anda. Kalau ternyata konsumsinya belum aman, lakukanlah suatu strategi, yaitu apa? Dilihat yang 2 saja dulu, pendapatan dan pengeluaran. Kalau ternyata yang namanya pengeluarannya sudah lebih tinggi gitu ya, itu harus ditekan. Baru mencari pendapatan tambahan. Kalau orang itu terbalik, hitung belum dia udah cari pendapatan tambahan. Nah, itu akhirnya ya dia boleh aja sih, namanya mendapatkan uang lebih banyak kan nggak salah ya. Tapi kan apakah benar pengeluaran kita ini sudah sehemat-hematnya ataupun sudah secermat-cermatnya loh. Banyak orang yang bilang sudah sehemat-hematnya tapi sebenarnya belum cermat. Contoh, kemarin saya sempat hitung-hitungan sama teman saya, dia senang ngerokok. Salah nggak ngerokok? Ya nggak salah, selama mampu beli kan nggak apa-apa. Tapi kalau dimampu kan bermasalah. 25.000 per hari, 30 hari begitu itu gede juga ya, 750.000. Nah, kan? baru nyadar. Betul. Nah, jadi kalau disebulankan itu kita jadi sadar. Jadi kalau dalam kondisi apapun sebenarnya hutang ya sebenarnya nggak salah. Cuma kalau ternyata dalam kondisi hari ini sudah susah ditambah mau hutang untuk investasi, kok jadi agak spekulasi ya gitu ya. Berlebihan ya. Berlebihan. Iya, itu kurang pas. Tapi kalau misalnya ngerti bagaimana caranya berhutang ya nggak terlalu masalah. Tapi saya selalu tanya ke banyak orang, siapa sih yang ngajarin hutang? Nggak ada Pak, kita juga belajar hutang secara alami. Kok lucu ya? Hutang bisa belajar secara alami, tapi investasi nggak pernah belajar secara alami. Saya bilang berarti kan treatmentnya kurang tepat. Nah, jadi tadi saya mau sambung yang terakhir aja, bahwa yang namanya hutang ya kalau misalnya ke bank itu dalam hari ini lebih ketat aja seperti itu. Oke. Artinya benar-benar kita sebaiknya investasi dulu begitu ya? Iya.
Nah, kalau yang namanya kondisi gawat darurat seperti hari ini, seperti pembicaraan kita dulu kemarin minggu lalu adalah menggunakan masker dulu ke diri sendiri baru ke orang lain. Makanya sebenarnya yang pertama itu adalah selesaikan dulu adalah urusan rumah tangga. Konsumsi harian. Betul, gitu ya. Konsumsi dan pendapatan kita. Nah, baru setelah itu, ternyata masih ada lebih loh. Kalau ada lebih silakan mau masukkan ke investasi. Tapi jangan ternyata kurang untuk investasi, tapi justru malah investasinya di utang. Nah itu agak spekulatif. Contoh ya. Satu misal, klien kalau emas lagi naik kan bagus, iya lagi bagus. Tapi kan nggak pernah tahu juga dong kalau ternyata emas kondisi hari ini itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi 8 tahun yang lalu. Harga emas pernah loh 8 tahun lalu seperti hari ini. Cuman kita nggak terlalu berasa karena harga dolar di kita lebih kecil dulu dibandingkan hari ini. Yang kedua, Ryan, kalau ngutang properti kan nggak salah, Ryan. Iya betul, nggak salah. Tapi dalam masa pandemi yang kita nggak tahu keluarnya kapan, harga properti juga belum tentu naik-naik loh. Misal ternyata, saya juga nggak pernah berharap loh ya, misalnya, pandeminya tambah setahun lagi. Ya ampun. Ternyata, ya kan, amit-amit gitu. Ternyata recovery-nya tambah parah. Seluruh dunia baru bisa recovery 5 tahun lagi. Anda mesti nyicil 5 tahun loh. Waduh. Kenapa? Karena properti itu akan rebound once ketika recovery terjadi. Which is nggak ada satupun analis yang bisa memprediksikan dengan tepat. Kalau dia tepat, dia jadi orang kaya dong. Iya. Bener nggak? Sekarang misalnya ternyata baru 2 tahun lagi, ternyata 5 tahun lagi, ternyata kemampuan kita bayar itu cuma kuat 1 tahun. Karena kita hutang. Apa kabar? Kan pikirannya kan kalau 1 tahun sudah lewat, harga properti ini akan dijual, bener nggak? Iya. Nah, ternyata baru 5 tahun. Begitu kalau sudah nyampe 5 tahun, uangnya sudah bengek-bengek, begitu tahun kedua gimana? Waduh. Berarti spekulasi kan, bener nggak? Kesyarat-syarat yang ada ya. Betul. Jadi nggak bisa berpikir kepada arah tanda kutip ya, seperti orang judi kalau kayak gitu kan. Panjang lagi waktunya. Kalau judi waktunya pendek. Iya, kalau judi bola itu kan berarti 90 menit udah keluar hasil, bener nggak? Iya. Iya, kalau misalnya pergi ke kasino 1 kali putaran roulette itu begitu gelundungan bola selesai itu kan langsung keluar menang atau kalah. Nah ini masih nunggu 2-3 tahun, spekulasinya lebih panjang. Capek deh. Bahaya banget. Gitu ceritanya. Oke. Artinya untuk investasi, kalau berhutang untuk investasi janganlah, mendingan kalau untuk sekarang Maya gitu ya, Mas Ria. Kalau tidak, ini adalah tempat orang itu belajar, satu ya, dengan kondisi hari ini ya. Tempat waktu orang belajar. Kalau Anda terlewat kondisi hari ini dan sudah terlanjur tidak punya dana untuk ditembakkan, adalah ini bukan masa Anda. Ini saya langsung straight to the point ya gitu ya. Yang kedua adalah bila Anda pada hari ini memang siap, Anda memiliki ketahanan untuk 5 tahun ke depan, Anda sebenarnya pada hari ini adalah waktu yang tepat untuk investasi. Saya cerita, waktu tahun 98 saya krisis, saya do nothing. Kenapa? Karena masih kecil, 6 SD. 2008 umur pengetahuan keuangan dan investasi saya baru 4 tahun. Uangnya terbatas. Ya hari ini juga terbatas, mana ada orang uangnya unlimited, emang Jeff Bezos Amazon gitu. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa masuk apa karena uangnya sudah masuk di dalam. Nah, kalau bisa, jadi saya belajar 98 cuma ngeliatin papa saya sama opa saya. 2008 4 tahun saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. 2013 2014 itu saya dalam kondisi melakukan restrukturisasi pada beberapa hutang saya. Karena saya banyak menggunakan uang dari 2009 hutang. 2013 2014 saya tidak bisa entry banyak. Kalau ditanya saya lebih siap pada kondisi hari ini. Nah, kan kita berada pada fase-fase yang berbeda. Yang sebelum hari ini sudah siap-siap untuk adanya turbulensi keuangan dan kondisi-kondisi yang agak ekstrim, atau Anda ternyata yang tidak expect sama sekali. Kalau Anda dalam keadaan tidak expect sama sekali, loh ya kembali kepada hukum yang minggu lalu gitu ya. Selamatkan diri dulu ya kan. Jangan pakai maskernya orang, tapi jangan diri sendiri nggak pakai masker ya kan. Berarti kan bahaya. Itu kan lagi dalam keadaan pesawat lagi gunjang-ganjing nih di atas gitu. Itu dulu ambil rule-nya. Nah baru hari, kalau misalnya ini ya lewat, ini udah bukan masa Anda, tunggu 10 atau 15 tahun ke depan pasti akan ada lagi kok. Jangan spekulasi gitu. Tapi mungkin akan jadi kok nyumpah
nyumpain, ya nggak nyumpain. Ini namanya siklus. Yes. Siklus itu tidak akan pernah bisa kita lawan loh. Dan ini fakta gitu. Dan ini fakta gitu. Dan saya sudah melewati 2 kali krisis yang 2 kali itu cuma lolo aja. Lolo ini 98 lebih ekstrim lagi. Saya kan dulu rumah saya di dekat Istana Kepresidenan gitu ya. Oh, ya? Saya lihat ke atas, semuanya kerusuhan itu cuma bakar-bakaran. Ini kayak film perang ya. Oh, namanya SD kan nggak ngerti gitu. Nggak bisa air panas aja gitu kan. Begitu 2008 kita juga bingung, kok bursa turun terus. Padahal 2 minggu yang lalu itu adalah titik tertinggi dan seluruh media mengatakan ini adalah masa yang terbaik untuk investasi loh. Lebih ngeri ya. 2 minggu yang lalu sama seperti bulan Maret sebelum tanggal 2 Maret betul? Iya. Bagaimana ada orang yang dalam industri traveling pada saat itu mengatakan ini akan menjadi masa yang paling suram. Orang seluruh OTA itu memproyeksikan bahwa 2020 mereka bisa melakukan go public bla 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 sebagai dekakorn unicorn popcorn terbaik gitu loh. Nggak taunya ternyata nggak bisa. Nah itu adalah sesuatu unpredictable things yang kita nggak pernah tahu. Betul. Apakah kalau kita ternyata melewatkan hal itu, ya memang ini bukan masa kita. Belajar dulu deh gitu. Ibaratnya kayak kita tuh tarung di ini nih, kalau kita nonton film kungfu kan ada yang naik ring tiba-tiba digaplok jatuh ya kan. Aduh saya ternyata ilmunya kurang. Ya udah keluar dulu, latihan dulu. Belajar dulu gitu ya. Belajar dulu. Ini bukan masanya untuk melakukan tindakan spekulasi. Karena yang dispekulasikan ini mungkin bisa jadi nyawa Anda. Bukan berbicara mengenai uang saja. Jangan lupa, tapi kalau uang Anda dispekulasikan, nyawa Anda menjadi taruhan juga loh. Iya dong. Yes. Jangan lupa itu kasus perceraian tiba-tiba marak hari ini. Kenapa? Itu biasanya selalu dalam setiap krisis itu selalu yang namanya perceraian itu akan naik. Faktor ekonomi ya. Karena faktor ekonomi. Dan kalau pergi ke KUA juga, kenapa alasannya adalah 1 adalah faktor ekonomi, 2 perselingkuhan. Dalam kondisi hari ini perselingkuhan mungkin menjadi suatu kasus yang kecil. Ya karena semuanya di rumah ya kan. Ini sekali bisa selingkuh gitu. Tapi kok justru perceraian tinggi ya Mas ya. Waduh. Nah perceraian tinggi karena apa? Karena setiap hari ketemu, ternyata setiap hari nggak ketemu. Dan muka nggak bosan. Waduh. Kalau bosan itu salah pertama kali nikah. Tapi ini lebih kepada masalah keuangan. Pasti akan muncul masalah keuangan. Karena apa? Karena tidak punya uang. Ternyata ada juga yang pasangannya sudah ngutang duluan, begitu sudah susah mau ngutang. Loh, kamu sudah ngutang? Iya. Wah, kenapa nggak bilang? Kan tiap hari pergi. Wah, nggak bisa gitu. Saya sebagai kepala keluarga tidak terima ya ceritanya kayak film-film yang ada di drama-drama yang hari ini ada di televisi kan kayak ngono gitu kan. Iya. Nah, jadi jangan mempertaruhkan hutang untuk suatu tindakan spekulatif. Sama loh, banyak orang yang pada hari ini ngutang untuk makan kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya sudah bahaya. Dan perginya ke bank itu kurang tepat. Lebih baik itu lakukan yang namanya ke orang tua ya kan, ke menantu dan family lah yang lain gitu ya. Itu lebih mungkin ya, namanya kan makan, itu pasti akan ada bantuan. Tapi jangan lu saya mau pinjam uang dong, lagi susah. Susah apa? Ini saya mau beli kendaraan baru, gaplokin aja. Ke laut aja itu. Iya, kurang tepat ini treatmentnya gitu kan. Banyak berani ngutang buat hal kayak begitu, sehari-harinya makannya ini loh. Ada juga yang viral kan, berani beli mobil 500 juta ya kan, tiap hari makannya pun ngutang, ataupun tiap hari makannya susah sekali makan pinjam-pinjam orang. Waduh. Itu kenapa? Karena ngegedein gengsi. Banyak orang yang membeli sesuatu karena dia kelasnya 100 tapi dia belinya 500. Bagaimana menutup yang 400 dengan cara ngutang? Ya ampun. Padahal dia nggak cukup. Mungkin pada saat ini kita bisa bilang ya ampun, tapi pada waktu titik tertentu bisa jadi kita juga berada dalam kondisi itu loh. Selama kita mencoba memberi makan gengsi. Makanya gengsi. Iya, makanya saya kalau ada highlight saya selalu bilang bahwa orang kaya tidak pernah takut kelihatan miskin. Iya. Hanya orang miskin yang takut kelihatan miskin. Apa buktinya Ryan? Jangan asbun. Oh gampang saya bilang. Tiap kali mau lebaran itu saya bilang, itu yang namanya leasing itu pasti naik. Iya. Satu bisa jadi karena memang oke lah untuk pulang. Tapi ada juga yang memang leasing demi pulang itu, walaupun nggak punya pas-pasin buat ngutang, itu demi pas pulang kampung kelihatan, ih pakai mobil baru loh. Orang kota nih, woi. Orang kota loh, kemarin ini udah jadi orang di kota. Emang dulu udah demit, kan nggak juga.
Iya. Iya. Jadi itu selalu relevan dari tahun ke tahun. Lah saya kan sudah sharing begini kan sudah dari 2012 ya, sudah 8 tahun. Yes. Dan saya melihat pola yang selalu kurang lebih mirip. Begitu mau Lebaran, Pak, tolong berikan tips bagaimana cara saya bisa melakukan hutang untuk kendaraan. Lah kemarin nggak perlu. Kalau sekarang agak perlu, Pak. Pulang menjadi lebih hemat, katanya lebih hemat. Nggak ada yang namanya orang beli kendaraan pribadi itu nggak selalu lebih hemat loh. Jangan salah loh. Ada biaya-biaya yang muncul yang kita tidak sadari. Biaya yang biasanya orang sampai nggak mampu bayar, biaya pajak. Iya dong. Habis itu biaya servis sehingga mobilnya turun mesin. Iya, Mas. Lupa ganti oli ataupun nggak mampu beli oli ya kan. Servis berkala, servis besar, servis kecil itu jangan disangka murah kalau servis besar. Jangan-jangan nggak mampu juga buat beli bahan bakarnya, betul? Iya. Lah kalau ternyata kayak gitu, apa ya lebih murah? Ya lebih murah kemarin, kelihatan lebih murah karena ada jackpotnya. Waktu pulang itu mendapat pujian. Nah, kamu sudah jadi orang. Emang dulunya apa? Dikirim dalam keadaan bukan orang dan kembali menjadi orang pulangnya kan? Gak juga gitu. Kadang-kadang kita bergeser lah. Hutang itu kadang-kadang bermain dengan gaya hidup loh, bukan bermain dengan kebutuhan hidup. Pak, semua butuh. Nanti dulu, betul, makan adalah kebutuhan hidup. Tapi kalau ditanya, kira-kira mau makan apa? Oh, itu bukan kebutuhan hidup. Keinginan dalam hidup mau makan apa? Iya. Ada harga yang 10.000, ada yang 1 juta satu kali makan, bener nggak? Iya, Mas. Seperti itu. Sip banget deh. Oke deh, Mas. Thank you banget. Ingin berlama-lama tapi waktunya terbatas. Thank you, Mas, untuk pencerahannya. Ya, sangat bermanfaat pastinya. Sukses always ini aktivitasnya, Mas Ryan. Sehat selalu. Oke. Bye. Bye, Mas Ryan. Itulah tadi pendengar KPFM kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga